Banyak orang yang sholat, tapi begitu ada pramugari memperagakan di pesawat cara pelindung, dia main HP, dia baca koran, dia nggak ngelihat pramugari. Saya tanya ke anakku, pernah saya marah, kenapa kamu nggak ngelihat? Toh karena kita sedang sering naik pesawat, Pak. Tapi gimana kalau yang begitu ibu? Nggak ada orang yang perhatikan. Bapak nggak akan nanya kamu sholat atau enggak, tapi Bapak ingin lihat wujud sholatmu di dunia. Kalau kata Kiai Imron, orang yang sholat tapi nggak ada pengaruhnya di akhlak, dia tidak sholat tapi cuma ngasih gambar orang sholat di dunia. Yang penting sholat, yang penting hafal, oke itu penting. Tapi bagi saya itu urusan dia sama Tuhan, urusan dia sama manusia, akhlaknya. Kalian perhatikan, pernah aku main HP ketika ada orang ngomong, gak sekalipun aku sentuh, itu sholatku. Kalau nanti ada yang bertanya, anak-anakmu bagaimana Pak, semua orang sudah sholat? Katakan semua orang sudah sholat. Jangan katakan semua orang baru ngasih gambar orang sholat di muka bumi. Jadi anak-anakmu akan menangis. Pernyataan Mbah Sujiwo Tejo itu kalau menurut gue itu dalam banget dan benar-benar sampai ke dasar gitu kan. Jadi dia sebenarnya menjelaskan bahwa sholatnya dia gitu kan kepada publik lah gitu kan. Nah gue sendiri sepakat banget dengan hal itu gitu, karena banyak orang, tentu saja orang muslim gitu kan, yang melakukan sholat tetapi sholat itu tidak memberikan efek apapun terhadap dia gitu kan. Artinya hanya sedikit orang sih yang mendapatkan efek daripada sholat yang dilakukan gitu kan. Dan kebanyakan dari umat muslim mungkin yang dimaksud oleh Mbah Tejo itu hanya memberikan gambaran sholat gitu kan, tapi tidak menunjukkan efek apa-apa kepada dirinya. Ya berarti dia hanya menggambarkan bentuk sholat seperti itu gitu. Dan apa ya, kalau menurut gue mungkin lebih dijelaskannya lebih spesifiknya kalau menurut gue itu menunjukkan spesifikasi atau bentuk pengabdian kepada Tuhan gitu kan dalam bentuk ritual sholat itu gitu kan. Sedangkan bagi Mbah Sujiwo Tejo, orang yang sholat itu harusnya dia bisa sholatnya itu harus bisa memberikan dampak yang baik kepada kehidupan gitu kan. Dia bisa mengimplementasikannya gitu kan, seperti yang dia ceritakan di atas pesawat ketika seorang pramugari memberikan arahan keamanan kemudian kita tidak melihatnya, maka kita harusnya berpikir bagaimana kalau yang melakukan itu adalah ibu kita, terus kemudian dicuekin sama orang-orang, maka kita akan tersinggung gitu kan, kita akan ngerasa nggak nyaman atau gimana gitulah. Nah hal ini tuh benar-benar luar biasa kalau menurut gua gitu kan, dan kita sebagai seorang muslim harus menerima kenyataan ini bahwa memang kita selama ini mungkin mungkin kita selalu melaksanakan sholat, tetapi kita di dalam implementasinya atau kepada adab kita, kepada perilaku kita benar-benar nggak memberikan dampak yang baik gitu kan, seperti egois gitu kan, kita juga tidak mau kalah, merasa diri paling benar dan lain sebagainya gitu kan, menganggap remeh seseorang gitu kan. Sedangkan Mbah Tejo di situ menjelaskan bahwa kalau kita melaksanakan sholat, maka buktikan gitu kan dengan perbuatan kita selepas kita melaksanakan ritual sholat itu, seperti itu. Dan dia juga mengutip pernyataan dari Kiai Imron. Kiai Imron mengatakan kalau orang yang rajin sholat tapi tidak memberikan dampak apa-apa kepada azabnya dia, kepada perilakunya dia, maka dia hanyalah melaksanakan sholat biasa saja gitu kan. Maksudnya hanya melaksanakan peragaan sholat gitu, tapi tidak benar-benar merasakan apa itu sholat, itu esensi sholatnya tidak dia dapatkan gitu kan. Dan mungkin tidak sampai kepada dirinya bahwa apa sih, maksud gue tidak sampai pengetahuan itu kepada dirinya gitu kan, pengetahuan dari sholat itu tidak dia dapatkan sehingga dia tidak bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan. Sebenarnya untuk perkara sejenis ini pernah juga gue bahas sih sebenarnya di video yang lain gitu kan, di channel ini gitu, dan gue sepakat banget gitu kan. Cobalah kita terbuka sekarang, kita jujur-jujuran aja sekarang gitu kan. Banyak kan di antara kita orang-orang yang sholat tapi egonya gitu kan, tidak mengerti adabnya, tidak mengerti tata kramanya gitu kan. Padahal gue juga pernah menjelaskan sholat itu didapatkan, dibawa oleh Rasulullah sebagai oleh-oleh lah bisa dibilang dari sepulang dia Isra Mi'raj gitu kan. Nah Isra Mi'raj itu sendiri juga Rasulullah dia melakukannya juga sebenarnya ada rumus yang perlu kita sadari, yang perlu kita pahami gitu. Seperti Rasulullah pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kenapa nggak langsung ke langit, kan gue bilang gitu di salah satu video. Karena di situ menunjukkan bahwa kita itu sebelum menempatkan sholat itu kan, bahkan adab itu lebih dulu diperlakukan. Sebenarnya itu kan rumus antar bumi gitu kan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya perbaikilah terus gitu kan sikap antar sesama gitu kan, kita terhadap diri, terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan dan lain sebagainya semacam itu gitu kan.
Nah, kemudian datangnya sholat itu mungkin di situ akan disempurnakannya lagi akhlak kita, kan seperti itu. Seperti Rasulullah turun ke bumi juga kan untuk menyempurnakan akhlak gitu. Jadi kalau kita hanya melaksanakan sholat 5 waktu tapi akhlak kita tidak berubah sama sekali, ya dia hanya memberikan gambaran sebagai bentuk sujud aja kepada Allah gitu. Tapi gambaran doang gitu, tidak melaksanakannya gitu secara implementasi gitu kan. Padahal kita mesti meyakini bahwa setiap kali perintah dari Tuhan itu pasti ada tujuan baiknya untuk kita gitu. Itu kita harus temukan gitu kan, kenapa Tuhan memerintahkan ini, tujuannya apa sih gitu, kemana sih arahnya gitu kan. Sholat itu penting bagi setiap orang muslim, itu wajib gitu kan. Dan kenapa Tuhan melakukan itu, kenapa Tuhan mewajibkan gitu kan, karena mungkin Tuhan ingin kita menemukan satu risalah atau satu pencerahan bahwa ternyata di dalam salat itu benar-benar adab dan perilaku itu digambarkan di situ, dan kita hendaknya melakukan itu semua di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu sih kalau menurut gua sepakat banget gitu kan.